Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan membincangkan bagaimana masalah pangan secara luas ini dan problem-problem pertanian yang terjadi di Indonesia dan bagaimana implikasinya. Ya, pertama langsung saja ada satu pertanyaan mendasar. Bagaimana tanggapan Anda terhadap isu pangan belakangan ini terkait berbagai macam isu dan banyak polemik lah begitu. Ya, monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya menanggapi isu yang beredar sekarang itu satu kata kuncinya, impor. Nah, kata kuncinya pasti itu. Kalau isu pangan itu nggak bisa dilepaskan dari isu impor yang terjadi pada mulai hari ini gitu ya. Dan tadi Mas Eko sudah menyinggung pertanyaan pertama tentang apa tanggapan Anda terhadap isu pada hari ini. Tapi isu-isu pada hari ini belum jelaskan tadi isu apa ya. Saya nanti akan membuka berdasarkan referensi saya di Koran Solo Pos maupun Suara Merdeka mengenai isu terkait dengan dunia pertanian di bidang pangan pada hari ini gitu ya. Nah, pertama isu utama impor seperti yang kita lihat pada tanggal 15 November 2023, impor 5 juta ton beras di depan mata pada Koran Solo Pos 15 November 2023. Seperti impor juga 20.000 ton beras impor masuk ke Solo pada tanggal 1 Desember 2023. Tapi kalau kita melihat di sudut pandang yang lebih luas lagi, mengapa kok kita harus mengimpor bahan baku? Utamanya kan pangan gitu ya. Kalau isu utama impor itu kenapa? Oh, karena 270 juta rakyat Indonesia itu membutuhkan pangan. Dan karena kondisi pangan yang belum tercukupi menurut sensus dari pemerintah, itu mengakibatkan keran impor dibuka lebar. Dalam hal ini beras, jagung, makanan pokok untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Dan nanti juga berakibat juga karena kebutuhan kita itu belum tercukupi menurut sensusnya pemerintah itu ya. Harga cabai naik, terus harga bahan pokok penunjang dalam makanan yang naik, bawang berambang, kemudian kita mengimpor bawang seperti yang dijelaskan Mendak Zulkifli Hasan kemarin ya, harus mengimpor gitu, membuka keran impor seluas-luasnya. Biaya masuk impor beras itu dibebaskan. Nah, karena itu, sedangkan, nah ini ada satu paradoks. Kalau kita mengimpor beras, apakah itu berarti produksi dalam negeri itu minim sehingga kita membutuhkan impor beras itu ya? Sedangkan kita melihat bahwasanya petani yang menjadi tulang punggung dalam produksi pangan sehari-hari kita itu identik dengan kata miskin atau kemiskinan. Rumah tangga miskin ekstrem didominasi oleh petani dalam Koran Solo Pos. Dan kesan miskin yang senantiasa melekat pada diri petani itu sebuah paradoks, karena kita sebenarnya kan membutuhkan makan untuk kebutuhan sehari-hari, dan kita membuka keran impor dari hasil pertanian orang lain, tetangga kita. Sedangkan di kita sendiri, di petani di lingkungan kita sendiri itu kok malah tidak sejahtera, kok malah identik dengan kata kemiskinan. Padahal kalau kita melihat pada fenomena yang terjadi di dunia itu, sesungguhnya bahan pokok itu juga menjadi rebutan banyak negara. Beras jadi rebutan banyak negara pada Koran Solo Pos tanggal 21 November
2023. Kita tidak bisa terus-terusan melakukan impor untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan petani kita malah tidak sejahtera. Kalau petani ditanya kenapa kok harga turun sehingga harus menyiasati anjloknya harga padi, ada dari berita siasat petani hindari anjloknya harga padi itu kenapa? Oh, karena impor gitu. Karena kebanyakan impor, biaya impor masuk, biaya impor dibebaskan, terus impor masuk, kemudian hasil dari petani tidak laku misal gitu ya. Sedangkan pemerintah ngomong, oh ini nggak tercukupi ini, jadi harus membuka keran impor sehingga kalau dari petani harganya anjlok, impor terus bertambah terus gitu, dan petani tidak sejahtera. Paradigma di situ gitu. Dan kemudian sebab kenapa kok petani itu identik dengan kemiskinan, dan alasan pemerintah membuka keran impor itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu yang membuat minat anak muda itu bertani menjadi minim. Minat anak muda bertani menjadi minim, dan luas perlahan pertanian berkurang. Seperti dalam Quran Surah Merdeka tanggal 12 Desember 2023, minat anak muda bertani minim, luas lahan pertanian semakin berkurang. Di Quran Surah Merdeka, lahan kritis kian meluas pada Quran Surah Merdeka. Padahal kalau kita melihat di sekitar kita dari dulu sampai sekarang, itu sebenarnya lahan pertanian kita itu juga nggak berkurang amat, luas sekali. Pertanian kita itu juga sangat masih luas. Di samping pembangunan perumahan juga tambah banyak ya saya. Nah itu kenapa kok masih belum bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari dan harus membuka keran impor. Nah, dan kalaupun tidak impor, kenapa petani ya tidak sejahtera gitu, sehingga anak muda pun juga berpikir realistis gitu, bahwa pertanian itu identik dengan kemiskinan, dan nggak mau miskin gitu, nggak mau miskin, dan minat anak muda untuk bertani menjadi minim. Dan kita lihat dalam dalam data bahwa 10 tahun terakhir, mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2023 ini, jumlah usaha tani di Republik Indonesia mengalami penurunan. Pada tahun 2013 jumlah usaha pertanian itu sekitar 31,71 juta unit, sedangkan di tahun 2023 itu turun menjadi 29,36 juta unit. Jadi usaha pertanian menurun, jumlah penduduk 270 juta rakyat Indonesia itu nanti semakin mengalami kenaikan, tidak ada regenerasi petani. Dan ketika petani itu ditanya kenapa kok sering merugi, selain dari alasannya karena harga anjlok, itu juga gara-gara masalah pupuk juga. Nah, masalah pupuk seperti isu kelangkaan pupuk, isu bahwa petani itu kalau tidak pakai pupuk kimia itu juga tidak bisa menghasilkan hasil yang optimal. Bibit juga harus membeli, sehingga setiap kegiatan pertanian bibit juga harus membeli, karena bibit yang dipakai itu katanya bibit unggul, dan bibit unggul itu yang menghasilkan hasil yang sangat banyak, tapi nyatanya tidak cukup gitu, menurut data pemerintah. Itu isu yang sedang berkembang pada hari ini. Nah, gimana tanggapan lagi ya? Isunya tambahan lagi masih pas. Berarti dapat saya resume untuk beberapa poin permasalahan pertanian di Indonesia. Nah, yang pertama terkait alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan menimbulkan juga banyak lahan kritis juga karena tidak digarap,
Nah, itu sambungannya dengan bagaimana regenerasi petani kita, minat anak muda untuk bertani itu menurun begitu. Kita sedang menghadapi itu. Yang selanjutnya adalah terkait kebijakan dari pemerintah yang mungkin nanti mengalami berbagai kendala atau miss dalam pelaksanaannya. Ya, kita semua tahulah bagaimana pelaksanaan itu. Selanjutnya adalah permasalahan teknis budidaya. Dalam maksud di sini teknis budidaya, pola tanam, pola budidaya petani ini mengalami satu problem, gitu, mengalami satu masalah. Gitu. Kita tilik dari berbagai tinjauan. Gitu. Nah, di sini kami mencoba meninjau dari segi bagaimana sih Quran menanggapi masalah ini, menanggapi problem ini, dan bagaimana sih Quran dapat menjawab, memberikan solusi untuk permasalahan ini. Nah, nanti lebih lengkapnya, lebih jelasnya, monggo silahkan. Begitu. Dan ketika kita bertanya kepada petani manapun lah bertanya itu, apa masalah utama petani gitu, pasti jawabannya satu kan, kelangkaan pupuk gitu, pasti gitu. Kelangkaan pupuk. Kalau pupuknya itu nggak pakai kartu tani, nggak bisa beli pupuk. Kalau nggak dalam satu lingkungan itu sudah terdaftar di data, mungkin dengan NIK atau dengan KTP harus membeli pupuk, itu nggak bisa beli pupuk gitu kan. Dan problemnya banyak sih. Seperti kalau kita baca berita kemarin ya, baru kemarin hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 ketika Bapak Presiden Jokowi, presiden kita itu menemui para petani di Banyumas itu ya, kenapa kalau penyebab pupuk mahal dan sulit diterima oleh petani itu, kalau jawabannya Pak Jokowi ya karena impor bahan baku. Kalau di sini itu punya pabriknya pupuk Indonesia, bahan bakunya impor dari Rusia dan Ukraina gitu. Kalau impor dan bahan bakunya dari sana udah mahal, di sini menjadi mahal ya gitu. Silakan baca di Metro TV, di YouTube juga ada gitu. Dan Jokowi dan Pak Presiden Jokowi juga menggelontorkan subsidi dalam hal ini bidang pupuk. Tapi sampai kapan? Sampai kapan subsidi itu ada dan sampai kapan rakyat itu bisa menikmati jasanya, menikmati ini subsidinya untuk pupuk ini gitu ya. Sedangkan fakta kalau di lapangan menggunakan pupuk kimia itu malah justru merusak lahan, malah justru pemerintah itu berusaha menghentikan sedikit demi sedikit penggunaan pupuk kimia, karena sudah banyak penelitian diketahui menggunakan kimia itu malah membuat lahan semakin keras, membuat lahan menjadi sulit ditanami, malah membuat jumlah hasil dari pertanian itu menjadi minim atau menjadi berkurang. Ini paradoksalnya. Tapi dulu harus menggunakan pupuk kimia, tapi sekarang kok malah dihentikan gitu. Jika semua problem di bidang pertanian ini satu kata kunci yang keluar itu hanya masalah kemiskinan. Nanti masalah utama kita apa? Kemiskinan gitu ya. Kenapa kok kita miskin gitu? Karena SDM yang rendah gitu ya. Maka itu hanya menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan itu ya kemiskinan. Kenapa miskin? Karena SDM rendah. Kenapa SDM rendah? Karena miskin, kan gitu aja itu. Dan pemerintah pun sudah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi ini yang katanya bisa bermanfaat untuk petani, seperti melakukan pelatihan, seperti memberikan bantuan alas intan, bantuan keuangan di bidang petani. Tapi itu hanya menjadi hal yang sia-sia. Hal yang sia-sia gitu ya.
sebenarnya kalau kita menggunakan sudut pandang yang lain itu ini masih belum dipegang ini akar masalahnya itu di mana, penyebabnya apa dan solusinya bagaimana, itu masih belum kelihatan. Kalau masih menggunakan paradigma yang sekarang berkembang seperti yang saya jelaskan tadi, itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah, dan masalah pun akan timbul gitu. Berarti seperti gelombang tutup lubang, masalah yang ya ditutup, terus timbul masalah baru gitu ya. Dan apa jawaban Quran dari firman Allah Subhanahu wa taala mengenai masalah di bidang pertanian gitu ya, yang saya akan jelaskan singkat saja gitu. Nah, tapi perlu diimani bahwa kalau kita tidak mencari solusi dalam Al-Quran, maka mencari solusi dari mana lagi? Kalau pemirsa itu mencari solusi di semua ahli, di semua kabar, maka paling-paling cuma dapat jawaban yaitu seperti yang saya omongkan tadi ya. Penyebabnya apa? Kemiskinan, maka harus kesejahteraan, maka harus meningkatkan SDM agar SDM itu tidak rendah, dan makanya itu ya muter aja di situ. Dan muterannya itu seperti kita lihat di fenomena ya impor, muterannya ya pupuk subsidi gitu, muterannya ya petani harus menggunakan pupuk organik misalnya. Nah kan mulai digalakkan organik nih. Untuk apa organik? Dan apakah itu nanti akan berlanjut terus? Maka jawaban, misal kalau saya mau utarakan jawaban itu ya nanti muter lagi gitu. Muter lagi ke harus ada pelatihan gitu, harus ada solusi gitu terus aja terus. Tapi kita tidak pernah melihat Quran sebagai petunjuk hidup bagi manusia itu menjawab tantangan ini. Dan kita harus memuji kalau benar Quran itu merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi petunjuk hidup Rasul kita Muhammad SAW yang sudah diteladankan untuk kita semua, itu mampu menjawab persoalan ini ya. Itu adalah rahasia dari Tuhan yang ditunjukkan pada kita harus kembali pada Quran. Nah, dan bagaimana Quran menjawab pertanyaan ini? Nah, sebagai petani yang mengolah lahan di atas buminya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu tugas yang diemban pada kata khalifah atau pemakmur bumi, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika itu Rabb Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Khalifah ini sudah berarti sebagai pemakmurnya bumi, sebagai yang nanti mengolah bumi gitu. Kemudian para malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat bertanya, ya Allah, kami sudah melihat ketika ada makhluk yang berjalan di bumi itu kok malah berbuat kerusakan. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah di bumi gitu? Sedangkan kami para malaikat itu sudah cukup berzikir memujimu di sini gitu ya. Apakah itu belum cukup ya Allah? Tapi Allah Subhanahu wa taala itu menjawab pertanyaan dari malaikat itu bahwa ini a'lamu ma la ta'lamun, bahwasanya aku itu lebih tahu daripada kamu, bahwa aku itu lebih tahu nanti khalifah yang akan aku ciptakan, Allah ciptakan di bumi itu emang berfungsi sebagai pemakmur. Khalifah itu adalah dalam segi bahasa kan pemimpin, mempunyai tanggung jawab untuk memakmurkan bumi, mempunyai tanggung jawab untuk mengeluarkan potensi yang dikandung bumi ya untuk kemakmuran dengan petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala, dalam ini dari firman Allah, dari tuntunan para rasul gitu ya. Ini menjadi sebuah paradoks ketika
kita melihat yang dikhawatirkan oleh para malaikat itu kata merusak atau kata kerusakan. Ini fungsinya sebagai pemakmur, sebagai khalifah, kok kami khawatir itu akan merusak bumi gitu ya. Nah, itu kami khawatir malah akan merusak bumi. Apakah kegiatan pertanian yang selama ini dilakukan itu memakmurkan atau justru merusak? Padahal kita tahu dalam surah Ar-Rum ayat 41 Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Liyuziqahum ba'dallazi ya'amilun, agar mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka, sebagian akibat dari perbuatan mereka, la'allakum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali pada fitrahnya manusia itu fungsinya untuk memimpin bumi, memakmurkan bumi dengan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Kata merusak itu ya harus hilang dari kegiatan pertanian kita gitu. Karena sudah nampak ini kerusakan di darat dan di laut, perbuatan tangan siapa? Manusia. Nah, ini kekhawatiran malaikat di ayat 30 surat Al-Baqarah ini terbukti gitu ya. Dengan kerusakan yang ada, harus mengakui dulu kerusakan itu ada nggak di kegiatan pertanian kita. Dan kita melihat dalam fakta sejarah yang dulu pernah yang dulu pernah dihasilkan dari kegiatan pertanian kita itu pada zamannya Pak Karno setelah perang. Baru setelah perang ya, itu Indonesia berhasil swasembada pangan, mengekspor ratusan ribu ton beras pada saudara kita di India yang saat itu terjadi kelaparan, dan kita itu mendapat gantinya pakaian, ya gantinya apa, dan ekspor beras itu nggak hanya di satu negara aja kalau dulu ya, di Malaysia, Thailand, dimanapun yang dulu membutuhkan beras kita itu sudah pernah kita lakukan dan berhasil. Kita juga nggak kelaparan juga. Kita Nusantara, Nusantara sebelum ada Indonesia, Nusantara itu dari dulu sudah dikenal sebagai negeri agraris, sebagai negeri penghasil pangan. Ya salah satu yang terbesar di dunia. Dan mengapa kita sekarang impor gitu? Nah, negeri yang terbesar di dunia untuk mengekspor hasil buminya. Bahkan dulu kita melihat fakta orang-orang Eropa itu ke sini. Untuk apa ya ke sini? Ngambil rempah-rempah, karena hasil dari rempah-rempah dunia yang bisa mencukupi dunia zaman itu ya Eropa, ya Afrika, ya sampai ke Mesir ya, untuk mengawetkan Mesir pakai cengkeh itu. Ke Arab, ke Yaman, ke Cina bahkan. Itu ya dari Nusantara, dari agrarisme Nusantara kita gitu ya. Kita sudah mencatat prestasi yang gemilang di dunia pertanian ini dari dulu. Nah, tapi kenapa kok sekarang menjadi problem terbesar salah satunya selain dari problem kemiskinan ya, pertanian ya, pangan ya, harus impor. Nah, dan kita lihat pada surah Ar-Rum ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasiru fil ardi fayanzur kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, yang artinya, dan tidaklah mereka berpergian di bumi lalu melihat bagaimanakah kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul, yang makmur terutama. Kanu asyadda minhum quwwatan wa athal arda wa amaruha aktsara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayinat
orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri dan mereka telah mengolah bumi serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Fama kana Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas, maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. Ada kata kunci sebuah kesalahan dari kegiatan pertanian di sini yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Apa itu kata kuncinya? Orang-orang terdahulu itu lebih kuat dari mereka dan telah mengolah bumi. Itu melakukan kegiatan pertanian kalau mengolah bumi. Lebih kuat itu berarti makmur. Ini sudah makmur lalu melakukan kegiatan mengolah bumi. Tapi kegiatan yang mereka lakukan itu memakmurkan melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Jadi sehingga kegiatan itu malah membuat mereka itu mengalami kerugian. Jadi ini sudah makmur nih, tapi malah memakmurkan melebihi yang pernah dimakmurkan. Ini ada isyarat Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. Ini merupakan sebuah kerusakan. Jadi kezaliman ya. Jadi merupakan perbuatan yang merusak zalim itu ya. Contohnya di kita apa kalau di dunia pertanian? Ya, saya bukakan nanti faktanya. Jadi seperti ini. Dari dulu sampai zaman Pak Karno, dari dulu ya. Kita tidak pernah mengenal yang namanya penggunaan kimiawi untuk nutrisi bagi tanaman. Kimiawi yang dihasilkan dari proses menambang batuan. Karena kita tahu semua pupuk kimia, urea, ZA dan sebagainya yang karungan itu adalah bahan tambang, bukan organik yang dihasilkan dari tumbuhan. Nah, bahan yang ditambang itu kan berwujud batuan, nanti mungkin bisa dicairkan gitu ya. Nah, pada era tahun 70-an ketika petani itu mulai mengenal yang namanya penggunaan kimiawi untuk memakmurkan lahan yang sebenarnya lahan mereka sudah makmur gitu ya. Itu menjadi sebuah program nasional yang mengakibatkan petani mempunyai ketergantungan lebih pada pupuk kimia, sehingga